pagi guys, hari ini kita lihat-lihat rumah di Jepang yuk. Ini jam 8 pagi di Jepang. Abis snowstorm kemarin tanggal 5, ini kan tanggal 20 ya, berarti udah 15 hari. Ini saljunya masih setebal ini karena memang pas tanggal 5 itu hujan saljunya tuh deras banget ya, terus seharian. Dan itu adalah snowstorm yang terbesar pertama kali di kota ini, kotaku. Nah ini rumah-rumahnya, jalanannya pasca snowstorm kemarin masih ada salju dikit-dikit juga setelah tanggal 5 kemarin tuh, tapi nggak terlalu bikin tumpukan saljunya makin nambah banyak sih. Ini ada rumah tapi nggak berpenghuni sih. Ini rumahnya tuh rumah subsidi gitu dari pemerintah untuk yang gajinya nggak tahu sih kisaran gaji berapa, tapi yang jelas itu adalah rumah subsidi untuk orang yang gajinya sekian gitu. Jadi di Jepang tuh banyak rumah subsidi yang dikasih sama pemerintah. Jadi dia dikasih subsidi. Nah rumah subsidinya itu diberikan untuk warga yang misalnya berpenghasilan kisarannya misalnya ya sekitar 17 juta sampai 18 juta. Itu akan dikasih rumah subsidi yang tadi tuh yang ukurannya segitu. Biasanya tuh yang di sana tuh para lansia karena mereka kan udah penghasilannya tuh bisa dibilang lebih rendah daripada yang masih muda ya. Nah terus ada juga rumah subsidi tingkatan kedua yang kisaran gajinya misalnya 25 juta sampai 27 juta. Itu nanti ada beda lagi. Ada juga komplek perumahannya. Nah nanti ada juga yang lebih besar lagi di atasnya untuk penghasilan sekitar 35 juta sampai 37 juta begitu. Ini kisaran gajinya cuman kisaran aja ya, bukan real gitu. Tapi kira-kira kayak gitu. Range-nya pembuangan sampah di Jepang. Jadi kita kalau misalnya ada harinya, hari Rabu kemarin itu buang sampah dapur. Nah di sini tempatnya. Jadi kita taruh di sini. Nanti warga-warga lain juga buangnya di sini. Jadi petugas yang ngambilin sampah setiap hari Rabu itu tinggal ngambil di satu tempat aja gitu. Atau kalau misalnya bisa juga di depan rumah masing-masing gitu. Kita siapin kayak kalau nggak di sini kita siapin kayak tempat keranjang atau tong sampah sendiri, nanti mereka akan ambil di situ. Nah hari ini harusnya kita buang sampah plastik dan sampah kardus gitu, tapi udah dibuang sih sama suamiku. Ini pemandangan hari ini ada matahari -10, tapi dengan matahari ya lumayan dingin, tapi nggak terlalu dingin karena ada panas dari matahari. Itu ada yang buang, nggak buang sampah sih kayaknya. Itu biasanya sampah yang ada di tempat sampah yang nggak ditutup terlalu rapat, terus kemudian ditiup angin gitu. Karena beberapa hari ini lagi banyak banget angin. Kondisi jalanannya udah bagus ya, karena beberapa hari ini sudah dibersihin sama petugas. Jadi udah nggak terlalu banyak tumpukan salju di jalanan. Nah ini tuh kita tetap harus hati-hati untuk pejalan kaki, karena kalau kita jalan di ice, kalau yang ini masih serbuk salju itu kita aman-aman aja sih, nggak susah gitu. Tapi kalau kita udah jalan di ice yang kayak gini nih, ini licin banget, jadi kita mesti hati-hati. Kayak ice skating, walaupun kita udah pakai winter boots, itu tuh tetap you might slip gitu. Jadi harus tetap hati-hati. Nah ini di belakang tempat tinggalku itu banyak lahan kosong ya yang belum dibangun sama rumah-rumah, jadi masih banyak banget pohon
Dan kalau kalau musim dingin gini tuh bagus gitu. Jadi pagi-pagi tuh kalau misalnya suhunya lagi dingin banget, itu tuh pohon-pohon itu tuh berubah jadi putih semua ranting-rantingnya. Kan mereka nggak ada daun ya, yang bertahan cuman musim dingin tuh cuman pohon cemara. Nah jadi tuh tinggal ranting-ranting, tapi nanti mereka putih semua gitu. Kalau sekarang kan nggak terlalu dingin nih, -10, tapi dingin sih, cuman ini nggak bikin ranting-rantingnya itu jadi warna putih gitu. Nah biasanya tuh ini harusnya dibersihin ya, tapi karena lagi nggak ada waktu, akhirnya ya dibiarin aja, karena di sana juga udah ada kok jalan itu, ada dua jalan yang udah dibuat buat nyebrang kayak gitu. Nah ini harusnya sih dikerok juga sih sama kita, tapi ya karena belum ada waktu aja sih, jadi ya gitulah. Karena banyak orang Jepang yang suka berjalan kaki, baik sendiri maupun dengan partnya. Jadi pasca salju itu, kita diharapkan dengan kesadaran sendiri untuk membersihkan salju di sidewalks depan rumah kita. Walaupun ada juga petugas yang akan bersihin jalanan, tapi ya mempertimbangkan faktor keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki, baiknya kita bersihin. Dan juga salju itu kalau didiemin lama-lama dia akan mengeras, jadi lebih susah untuk dibersihin dibanding waktu baru turun. Waktu baru turun kan kayak serbuk-serbuk gitu ya, kayak pasir gitu, jadi lebih mudah untuk dibersihkan dibanding kalau kita nungguin orang petugas atau kita tunggu lama-lama gitu. Itu akan menyusahkan diri sendiri dan orang lain juga. Jadi untuk kenyamanan bersama, ada baiknya kalau salju turun dan udah menumpuk ya kita bersihin aja. Nah jadi ini waktu badai salju kemarin, jadi semua mobil kita tuh ketimbun ya, kayak gini, bener-bener separah itu. Dan ini seharian mobil nggak bisa keluar kemana-mana. Kita shock banget juga sih pas lihat kayak gini, karena emang ini baru pertama kali ya kayak gini. Nah, itu ada tetangga kita yang bersih-bersih, habis ini kita keluar juga untuk bersihin, gantian gitu. Jadi kita bahu-membahu membersihkan. Karena saljunya seharian, jadi kita gantian bersihin sidewalk sama tetangga. Ini kita lagi bikin jalan supaya pejalan kaki bisa lewat. Kalau saljunya dibiarin, itu saljunya akan menumpuk semana, nggak tahu. Ini aja udah kedua kalinya dibersihin. Tinggal di daerah yang ada saljunya, tentu ada kekurangan dan kelebihannya. Sama seperti di daerah yang lain ya, daerah lain juga kan ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau di daerah bersalju, kita harus capek bersihin salju, dan kita juga harus hati-hati saat mengemudi karena jalanan tuh bakalan licin banget. Jadi kita harus benar-benar ekstra hati-hati buat diri kita dan juga orang lain. Kelebihannya tentunya kita jadi bisa melihat hujan salju kayak gini. Ini tuh salah satu terapi tersendiri buat kita, karena ini tuh calming banget. Setelah kita lelah dengan kehidupan, kita bisa rehat sejenak, kita bisa santai, dan kita bisa chill sambil menikmati hujan salju. Kita ngeliatin pemandangan. Sering banget kita kayak gini saat salju, kita jalan-jalan naik mobil, atau kita cuman kayak gini aja, diem terus ngeliatin salju, ngeliatin pohon-pohon yang udah ketutupan salju, atau main-main.
Oke, jadi sekian dulu video hari ini, video pertama kita yang sangat random. Tapi makasih banyak yang udah nonton. Kalau kalian ada saran untuk kita bikin video apa lagi, boleh di komen. Makasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, bye bye.